Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembuluh darah kita ini bisa pecah ya. Jadi kita akan bahas 5 penyebab pembuluh darah pecah. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel ini ya supaya update terus video terbaru dari saya. Pembuluh darah kita ini seperti pipa ya, menyalurkan darah ya, oksigen, ya nutrisi ke jaringan-jaringan tubuh kita supaya tubuh kita bisa bekerja secara optimal, secara normal. Nah, pembuluh darah ini bertugas membawa produk limbah juga, ya seperti karbon dioksida, ya dari jaringan tadi untuk keluar di tubuh kita. Nah, tetapi pembuluh darah bisa mengalami masalah, ya misalkan pecah. Nah, kalau pecah tentu ini akan menimbulkan masalah kesehatan. Ibarat gini ya, selang ataupun pipa itu kan bocor ya, tiba-tiba bocor. Nah, kalau ada bocor akan ada air keluar dari tempat bocor tersebut. Nah, pembuluh darah yang pecah juga seperti itu. Bahaya atau tidak, itu tergantung dari jenis pembuluh darah yang pecah dan lokasinya di mana. Nah, kondisi ini umumnya terjadi di antaranya yang pertama itu adalah darah tinggi ataupun hipertensi. Hipertensi ya ini menjadi penyebab paling umum ya pembuat pembuluh darah jadi pecah. Nah, hipertensi ini kan terjadi ketika tekanan darah kita itu tinggi, di atas normal. Apalagi nggak terkontrol. Jika tekanan darah yang tidak terkontrol lama-lama ini akan menimbulkan efek. Ya, arteri bisa menyempit, bisa rusak. Ya, akhirnya membuat dinding arteri menjadi kurang elastis lagi. Ya, akhirnya ini akan mengganggu ya aliran darah ke jantung. Nah, bisa juga menyebabkan aneurisma. Ini berpotensi pecah kapan saja. Dia seperti balon jadinya. Jadi bisa tiba-tiba dus pecah. Yang kedua, cedera. Cedera ini ya misalkan ya kalian jatuh ya, ataupun terbentur. Ya ini bisa menyebabkan pembuluh darah kapiler yang di bawah kulit ini pecah. Kalau seandainya pembuluh darah kapiler pecah, ya ini kan dia akan menyebabkan ya ada kemerahan, ya lebam ya di bagian kulit kalian. Nah, pembuluh darah kapiler ini pembuluh darah kecil, ya dindingnya tipis, ya berfungsi sebagai pertukaran oksigen dan nutrisi, ya karbon dioksida dan juga limbah. Makanya kalau pembuluh darah kapiler pecah, yaitu yang memar, timbul kemerahan, memar, lebam dan sebagainya. Gimana dok kalau kondisi ini terjadi? Ya kalau seandainya terjadi memar ataupun lebam, ya nggak usah khawatir ya, biasanya hilang sendiri 2-4 minggu. Kecuali jika diikuti dengan rasa nyeri yang berlebihan, ya kemudian bengkak yang berlebihan, ya ataupun misalkan mengganggu aktivitas gerak kalian, ya bisa saja ya cederanya itu entah itu patah ya. Nah, ini perlu bantuan medis. Yang ketiga, vaskulitis. Kondisi ini terjadi ketika peradangan pada pembuluh darah, ya kapiler bisa, pembuluh darah besar bisa. Nah, kalau seandainya mengalami peradangan pembuluh darah ini, yaitu bisa melemah, kemudian bisa juga melebar sehingga bisa menyebabkan aneurisma. Nah, aneurisma ini yaitu seperti penonjolan balon ya di dalam pembuluh darah. Nah, ini bisa terjadi di mana saja termasuk di pembuluh darah otak. Nah, jadi kalau seandainya mengalami aneurisma ya hati-hati. Vaskulitis ini juga bisa menyebabkan pembuluh darah tadi jadi sempit, bahkan bisa menutup. Nah, kalau seandainya tertutup pembuluh darah, ya jaringan yang harusnya menerima darah, oksigen, nutrisi, dan sebagainya ini bisa mati. Yang keempat, perdarahan subkonjungtiva. Nah, ketika pembuluh darah kecil, ya di bawah permukaan bening mata, disebut konjungtiva pecah, ya muncullah ya kemerahan. Yaitu karena akumulasi darah di situ. Ataupun adanya kebocoran pembuluh darah di situ. Nah, ini tidak dapat diserap oleh konjungtiva dengan cepat. Jadi dia makanya lama ya terlihat merah. Ya bisa juga ya ini terjadi ketika ya orang batuk ya, ataupun orang bersin yang kuat. Ya ini juga bisa mengalami perdarahan subkonjungtiva. Nah, hasilnya darah akan terperangkap di situ. Ya akan memerlukan waktu lebih lama untuk mata tadi pulih kembali ya, untuk menghilangkan warna kemerahan tadi. Nah, meskipun kelihatannya buruk, perdarahan subkonjungtiva ini nggak mempengaruhi penglihatan pada umumnya ataupun tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, ini biasanya akan membaik sendiri ya 2 minggu bahkan bisa lebih. Nah, kalau seandainya disertai rasa nyeri, pandangan kabur ataupun gangguan penglihatan, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Yang kelima, aterosklerosis. Nah, ini kondisi di mana terjadinya ya pembuluh arteri, pembuluh darah, ini ada plak, kolesterol, kalsium yang menumpuk di sana, akhirnya jadi keras. Nah, seiring berjalannya waktu,
Ya plak tadi bisa mempersempit pembuluh darah, akhirnya aliran bisa berkurang, bisa nggak lancar. Nah, kondisi pembuluh darah yang mengalami arteriosklerosis, ya ini lama-lama bisa robek. Ya akhirnya apa? Akhirnya pecah. Penting sekali ya mengetahui poin-poin ini supaya bisa jadi antisipasi, ya ataupun bisa menjadi gambaran ya kenapa pembuluh darah bisa pecah. Kalau pada jantung, pembuluh darah jantung mengalami arteriosklerosis, aliran darah nggak lancar, bahkan bisa tersumbat, ya ini bisa mengakibatkan serangan jantung. Nah, jadi hati-hati ya, ataupun orang kenalnya dengan angin duduk. Nah, oke teman-teman. Ya, terima kasih yang sudah nonton video sampai habis. Ya, jangan lupa di like, di share, ya di subscribe channel ini. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.